Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan cerita horor seputar Lawang Sewu. Nah, bagaimana? Penasaran dengan ceritanya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita horornya, terlebih dahulu saya akan menceritakan sejarah dari bangunan Lawang Sewu ini atau Pintu Seribu ini. Nah, jadi Lawang Sewu ini merupakan kantor dari perusahaan kereta api swasta pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia. Bangunan Lawang Sewu ini dibangun oleh Netherlands Indies Spoorweg Maskapai atau NISM. Gedung ini dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada bulan Juli tahun 1907 di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Sedangkan bangunan tambahan dibangun pada tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918. Bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer dan P.J. Oudek, arsitek dari Amsterdam. Dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan ini didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak. Sebagaimana sistem sirkulasi udara, karena jumlah pintunya yang banyak sekali, maka masyarakat di sekitar menamainya dengan Lawang Sewu atau dengan artian pintu seribu. Jadi selain desain bangunannya yang sangat unik, Lawang Sewu ini memiliki ornamen kaca yang sangat indah, yaitu ornamen kaca patri. Ornamen kaca patri ini bercerita atau menceritakan tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api di Indonesia. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tambikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil, puncak menara air yang dilapisi tembaga dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Lawang Sewu ini juga menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1945. Gedung ini menjadi rebutan AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Jepang sebelum Sekutu datang. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Lawang Sewu ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryukyu Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun yang sama, 1945 ini menjadi kantor eksploitasi Tengah DKRI atau dengan sebutan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 digunakan Kodam 4 Diponegoro. Pada tahun 1994 gedung ini diserahkan kembali kepada Kereta Api Perumka yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Persero. Pada tahun 2009 dilaksanakan restorasi oleh PT Kereta Api Indonesia dan tanggal 5 Juli 2011 dilakukan peresmian purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Awal mula kengeriannya di balik hingar-bingar bekerja di Lawang Sewu itu juga memiliki sisi kelam yang sangat-sangat jauh berbeda dari kesan perkantoran.
Jadi teman-teman semua, Lawang Sewu ini adalah saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Karena pada saat ditinggalkan Nis, bangunan ini sering difungsikan oleh tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara. Ruang bawah yang berada di Lawang Sewu ini memang sangatlah menyeramkan. Diawali dari tangga yang melingkar yang terbuat dari besi dan cor. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, ruang bawah tanah ini adalah sebagai ruang eksekusi massal terhadap masa tahanan. Sangat kejam sekali. Ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Beberapa ruangan yang terletak di bawah tanah yang berada di Lawang Sewu seketika diubah menjadi ruangan yang sangat kejam. Kemudian dari ruangan bawah tanah ini juga ada namanya, yaitu 1. Penjara jongkok, 2. Penjara berdiri, dan ketiga adalah ruang penyiksaan. Dari namanya saja sudah terdengar sangat mengerikan. Kalian bayangin penjara berdiri. Jadi di Lawang Sewu ini, di bawah tanah, kalau kalian masuk ke Lawang Sewu itu ada penampakan sebuah bangunan yang lebarnya sekitar 1 kali 1 meter, dan itu adalah penjara berdiri. Jadi untuk masa tahanan mereka dimasukkan kurang lebih 15 orang dalam satu ruangan yang lebarnya hanya 1 kali 1 meter. Bayangin betapa sangat ngapnya mereka, betapa sangat minimnya udara yang masuk, sehingga mereka mati massal di ruangan tersebut. Yang kedua adalah penjara jongkok. Jadi fungsinya penjara jongkok ini untuk masa tahanan. Ketika mereka di penjara, mereka disuruh jongkok. Yang dimaksud jongkok di sini itu bukan jongkok yang berdiri tegak seperti ini, bukan. Tetapi mereka disuruh jongkok separuh membungkuk. Jadi lebarnya lumayan lebar, tetapi ketika mereka semua sudah masuk ke dalam lubang tersebut, itu berbentuk kotakan itu, mereka disuruh masuk, berdesakan di situ, lalu ditutupnya dari atas, ditutup bruk, semacam itu. Dan tanpa berpikir panjang, mereka seketika langsung jongkok begini, dan di atas ditutup oleh belahan kayu-kayu yang besar yang enggak memungkinkan mereka untuk kabur. Dan yang ketiga adalah ruang penyiksaan. Fungsi dari ruang penyiksaan adalah mereka ya tak lain dari rasa sakitnya yang dari ruang jongkok dan ruang berdiri itu, mereka sama disiksanya. Pekerja-pekerja di sana yang kemungkinan sudah menjadi masa penjara di situ, mereka disiksa di ruang penyiksaan yang berada di lantai 3. Begitu kejamnya ketika, ya mungkin kalau kita melihat secara langsung kita akan merasa sedih sekali. Mereka disiksa tidak berkemanusia, tidak mereka disiksa dengan tanpa ampun. Oke, dari sinilah titik cerita horor itu datang. Dari sini cerita-cerita horor dimulai. Nah, jadi gedung ini itu pernah sempat kosong pada tahun 1994 sampai 2006. Waktu itu warga Semarang dan sekitarnya belum begitu tahu tentang keangkeran di Lawang Sewu ini. Kemudian masyarakat mulai tahu akan keangkerannya bermula saat ada acara di televisi, yaitu acara Dunia Lain. Saya masih ingat sekali, itu acara Dunia Lain, di mana konon peserta Dunia Lain ini menceritakan di depan kamera bahwa peserta ini melihat sosok wanita yang kemudian
dia duduk di sampingnya dan sempat terekam oleh kamera. Begitu jelas suaranya. Dan katanya setelah 3 hari melakukan uji nyali ini, peserta uji nyali ini dinyatakan meninggal dunia. Wallahu alam, saya juga tidak tahu kepastiannya yang seperti apa. Tetapi beberapa tahun kemudian ada seseorang yang menanyakan tentang kepastian kematian peserta uji nyali ini. Ketika itu dia bertanya kepada salah satu guide yang sedang berjaga atau bekerja di Lawang Sewu ini. Yang membuat kita semua bertanya adalah jawaban dari guide tersebut, yaitu saya sebenarnya juga nggak tahu pasti. Nah, di sini kita simpulkan bahwa jawaban semacam itu, saya sebenarnya juga tidak tahu pasti. Entah gimana pendapat kalian semua, tulis di komentar. Jadi setelah acara uji nyali ini, banyak masyarakat Semarang dan wisatawan dari luar Semarang juga ingin melakukan uji nyali. Ya hanya sekedar ingin tahu kebenaran kehororannya. Nah, jadi di gerbang putih, di gerbang utamanya Lawang Sewu itu, konon ceritanya ada salah satu pengunjung yang melihat sesosok sekelibatan putih yang dipercayai itu adalah poci, atau ya kalian tahu sendiri, dan itu sering sekali menampakkan di situ. Kemudian ada salah satu pengunjung yang datang melihat bayangan berwarna hitam yang menyerupai telapak tangan, dan itu berlipat-lipat kali dari telapak tangan manusia. Kalau kalian ke Lawang Sewu, kalian akan melihat betapa besarnya jendela di sana. Lah, telapak tangan ini katanya menutupi jendela itu. Dan kata masyarakat yang ada di sekitar juga sering sekali melihat penampakan tersebut. Ada salah satu YouTuber yang sudah terkenal sekali, yaitu Ria Ricis, juga pernah membuat konten di Lawang Sewu, dan ya terjadi kesurupan di sana. Yang kesurupan bukan Kak Rianya, tetapi krunya Kak Ria Ricis. Kemudian di bagian sudut langit-langit ruang utama pernah ada cerita seorang pengunjung yang tidak sengaja menyambar ke arah ruang tersebut, dan ya seperti yang kalian duga, orang tersebut juga melihat penampakan yang sama seperti orang pertama tadi yang melihat sosok poci bermuka seram. Bayangin coba, aku nggak mau bayangin kalau seram. Dan di ruangan utama itu juga masih terdapat banyak sekali ruangan-ruangan yang terkunci, dan karena terkunci itu membuat orang-orang bertanya, pasti di dalam sini banyak harta karun, peninggalan Belanda. Dan di Lawang Sewu itu, di pintu itu juga ada tulisan larangan, dilarang masuk atau membuka pintu. Dan itu adalah salah satu larangan dan pantangan yang ada di Lawang Sewu. Jangan berani-berani masuk atau menerobos pintu larangan tersebut. Karena apa? Alam, katanya akan kita yang menerobos akan mendapatkan kesialan, atau kemungkinan akan diperlihatkan oleh arwah-arwah yang berada di sana. Selain itu juga ada penampakan lain dari noni-noni Belanda dan juga tentara-tentara Belanda pada zaman dahulu. Dan di sana terdapat sebuah lorong bunker yang konon katanya ketika pengunjung yang
jongkok di sana dan mendapatkan keberuntungan, mereka akan diperlihatkan oleh sesosok makhluk bermata hijau yang berjalan merangkak, dan itu katanya kalau mereka beruntung. Kalau menurut saya sih enggak, karena saya juga takut. Keberuntungan yang lain, kalian akan melihat sesosok atau bayangan, bukan sosok tapi bayangan hitam, dan bayangan itu yang akan mengikuti kalian ketika kalian berada di Lawang Sewu. Dia akan merangkak di atas, bahkan di bawah, mengikuti langkah kalian, menemani kalian di sana. Bayangin kalau kalian sedang jalan-jalan di sana, kemudian diikuti sosok tersebut, berarti kalian beruntung. Dan selain di ruang bawah tanah, di lantai 1 dan 2, di lorongnya, di mana saya juga pernah membuat video di lorong lantai 1 dan 2 itu bersama teman-teman saya itu, konon ceritanya di lorong tersebut itu sering sekali ada sosok Miske yang sering menampakkan dirinya di situ. Beruntung sekali saya tidak melihatnya dan saya tidak mau melihatnya. Ya, begitulah yang saya tahu tentang keangkeran di Lawang Sewu. Mungkin dari teman-teman semua yang lebih banyak tahu, silakan komen di komentar saya biar yang lain bisa membacanya, karena saya tahunya hanya segitu. Kalian ikut menambahkan saja ya. Sekian video dari saya. Next akan saya buat video kembali. Happy enjoy.